Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini kita bersyukur dapat memasuki ibadah malam Passion pertama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah untuk memasuki malam Passion pertama. Biarlah kiranya Tuhan, hikmat dan pengertian-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, kami imani, terlebih dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pada malam Passion pertama ini kita mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai 11. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada malam Passion pertama ini kita mau menggumulkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika seseorang menggumulkan, mengharapkan sesuatu, mengharapkan berkat yang bersumber daripada Tuhan, dan ketika dia merasakan pertolongan Tuhan luar biasa yang bisa dia saksikan dan nyatakan dalam kehidupannya, maka dia akan merasa bersuka cita karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan boleh menyertai hidupnya. Sukacita itu akan dirayakannya kepada orang-orang lain juga, sehingga sukacita yang dirasakannya boleh menjadi sukacita bersama. Rasa syukurnya dia kepada Tuhan boleh dinikmati oleh banyak orang. Itulah yang terjadi pada nas kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini.
bagaimana Marta, Maria, Lazarus adalah sebuah keluarga saling bersaudara. Mereka membuat jamuan makan kepada Yesus. Mereka mensyukuri. Karena apa? Kalau kita baca nats sebelumnya, karena Lazarus saudara Maria dan Marta telah dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus yang sudah mati 4 hari, oleh karena kemurahan dan Allah mau dimuliakan lewat peristiwa mujizat itu, sehingga Yesus membangkitkan Lazarus. Itu yang membuat Maria, Marta mengadakan perjamuan karena rasa syukur mereka atas berkat yang dari Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebelumnya juga setelah peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, banyak orang-orang yang mencari Yesus, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, untuk menangkap Yesus dan membunuhnya. Karena apa? Karena peristiwa yang besar itu, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Imam-imam kepala, kaum rohaniawan dan pemimpin pada saat itu benar-benar gentar dan takut oleh kehadiran Yesus, apalagi dia mampu membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus, sehingga semakin banyaklah orang yang percaya dan mengikut Yesus. Yesus menghindari mereka. Dikatakan tadi ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Kita akan memasuki hari raya Paskah. Sebelum memasuki hari Paskah, kita mundur ke Jumat Agung ke malam Pasir pertama sampai ke-4. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tepatnya tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus yang telah dibangkitkan itu. Setelah sampai di rumah Maria, Marta, dan Lazarus, Yesus dijamu oleh Marta. Kita tahu Marta memiliki kelebihan melayani Yesus secara jasmani. Bagaimana menghidangkan, menyajikan makanan-makanan yang enak agar dapat dinikmati oleh Yesus. Dan Maria juga mengambil pelayanan yang terbaik buat Yesus. Apa pelayanan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Maria pada saat Yesus datang ke rumah mereka? Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Dan minyak ini dioleskannya di kaki Yesus dan rambutnya dibuat untuk menyekanya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kasih yang ada dalam diri Maria boleh menyertainya untuk melayani Yesus. Minyak narwastu ini adalah minyak wewangian yang sangat mahal harganya. Tetapi minyak yang mahal ini dikhususkan, dipergunakan Maria untuk membasuh kaki Yesus, dan Maria memakai rambutnya untuk menyekanya. Lihat bagaimana kerendahan hatian dari sosok Maria. Bentuk rasa syukurnya, bentuk rasa bagaimana dia benar-benar menunjukkan kalau dia adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan karena berkat yang dia rasakan. Tetapi pada saat itu kita melihat murid-murid Yesus bersama dengan Yesus di rumah itu. Salah seorang dari murid-murid yang bernama Yudas Iskariot
bertolak belakang atas apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Maria. Kenapa? Karena Yudas Iskariot mengatakan, lebih baik minyak itu dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu lihat, kesan pertama kita lihat Yudas simpatik kepada orang-orang miskin karena dia memikirkan hidup orang miskin. Tetapi tidaklah demikian. Karena apa? Karena Alkitab mencatat Yudas adalah murid yang dipercayai untuk memegang kas, dan Yudas sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Yudas bukan memikirkan keadaan orang-orang miskin, tetapi Yudas ingin mengambil keuntungan dari penjualan minyak narwastu itu. Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh Yudas. Sehingga apa kata Yesus kepada Yudas, Bapak Ibu Saudara-saudara? Biarlah dia melakukan ini untuk peringatan akan kematianku. Karena orang miskin akan ada selalu pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mau katakan biarlah itu dilakukannya. Karena itu adalah perbuatan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Yudas berpikir secara matematika. 300 dinar minyak itu bisa menghasilkan uang. Alkitab mencatat, kalau kita lihat kamus, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Kalau kita kalikan 300 dinar kali 100.000, maka hasilnya 30 juta rupiah. Jumlah uang yang bisa didapatkan dari minyak yang setengah kati itu, daripada terbuang dengan sia-sia, alangkah baiknya uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Tetapi ternyata apa yang disampaikan oleh Yudas itu bukanlah dari hatinya yang paling dalam, tetapi dia mau melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan minyak narwastu itu. Padahal Maria melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Bentuk rasa ucapan syukurnya karena saudaranya Lazarus telah dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 9-11, orang-orang Yahudi mengetahui keberadaan Yesus di Betania, daerah tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus. Orang Yahudi berbondong-bondong untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Bukan hanya bertemu dengan Yesus, tetapi mau melihat Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Dan imam-imam kepala pada saat itu bermufakat. Mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Karena apa? Karena melalui Lazarus, kesaksian Lazarus, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga target mereka bukan hanya Yesus, tetapi Lazarus juga direncanakan akan ditangkap dan dibunuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di malam Pasion pertama ini kita akan kembali merenungkan bagaimana sikap yang harus kita ambil
Ketika Tuhan Allah telah menyelamatkan hidup kita dari dosa, apa yang kita kerjakan? Yang harus kita lakukan seperti tema tadi, bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mensyukuri anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Bagaimana bentuk rasa syukurnya? Belajar seperti Maria yang memberikan apa yang ada padanya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Rasa syukur, berkat yang dirasakan oleh keluarga Maria dan Marta, mereka boleh buktikan dan wujud nyatakan itu lewat tindakan dan praktiknya, dengan melayani Yesus dan menyekanya dengan rambutnya Maria. Kita mau belajar dari Maria yang mengucap syukur kepada Tuhan, tidaklah dengan hitung-hitungan. Anugerah keselamatan tidak dapat kita bayar, kita ganti dengan uang sebesar apapun. Karena anugerah keselamatan adalah sebuah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, momen malam Pasion pertama ini adalah bentuk bagaimana kita bisa mengambil sikap untuk merenung apa yang sudah aku lakukan. Apakah aku sudah mensyukuri hidupku yang telah ditebus oleh Tuhan melalui Yesus Kristus? Apa bukti rasa syukurku kepada Tuhan? Apakah aku sudah setia untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan, atau sebaliknya? Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jangan kita seperti Yudas, seolah-olah perhatian kepada orang miskin, tetapi tidak. Seolah-olah kita bersyukur kepada Tuhan lewat gaya hidup kita, tetapi hati kita yang paling dalam telah kita bohongi. Tuhan tahu bagaimana kita mensyukuri keselamatan yang diberikan kepada kita. Belajar dari Maria yang mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Maka kita lihat Bapak Ibu, rambutnya dipakainya untuk menyeka kaki Yesus. Kita lihat bagaimana rambut yang dikatakan kita sebagai mahkota dipakai Maria untuk menyeka minyak narostu ini kepada kaki Yesus. Luar biasa teladan yang diberikan Maria kepada kita pada saat ini. Kita percaya Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja memberkati kita untuk bisa mensyukuri keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan hati yang paling dalam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami mau belajar dari teladan Maria yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maria melayani Tuhan secara luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik. Itu adalah bentuk rasa syukur kami karena anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami untuk boleh dimampukan Tuhan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.